بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Kita bersyukur pada Allah karena Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari yang tema yang luar biasa, ya. Tema stres dan bikin stres juga ini. Karena bahannya begitu luas ini ya. Dan mudah-mudahan para jamaah Masjid Salahuddin, mudah-mudahan stresnya stres positif, ya, bukan stres negatif, ya. Yang negatif mudah-mudahan tidak ada, ya. Karena memang stres ini bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Saya tidak tahu kenapa dipilih materi ini udah pada stres atau belum ini. Mudah-mudahan nggak stres saja ya. Ane izin share ya, Aki ya. Ane izin share. Oke. Ya, sudah terlihat share Ana? Sudah ya. Belum full. Sudah terlihat, Aki ya. Biar full gimana, Ustaz? Belum full. Oh iya, ya. Oke, ini sudah full? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ini temanya bahaya stres, tapi tidak dilanjutin solusinya gimana nih. Nah, tambahin judulnya ini. Bahaya stres dan solusinya. Supaya nanti ada nih solusi-solusinya. Baik, definisi dululah paling ya. Nama juga stres, berarti ada stresor, ada tekanan. Ya, stres itu sebenarnya banyak, tapi banyak didefinisikan sebagai tekanan mental, ya, tekanan terhadap mental. Yang kadang-kadang manusia itu sanggup, tapi ada juga yang nggak sanggup. Nah, di sini maksudnya adalah stres dalam arti negatif, ya, bahwa manusia tersebut tidak mampu atau gagal dalam memenuhi
keinginannya atau kebutuhannya akibat stresor yang luar biasa. Nah, stres ini bisa dari dalam tubuh kita sendiri, bisa juga dari luar. Jadi stres itu jangan identik dengan negatif saja, walaupun definisi ini dianggap sebagai sesuatu yang negatif, tapi stres bisa berdampak positif dan stres bisa berdampak negatif. Ini kalau kita melihat di sini sumber-sumber stres ya. Jadi bisa dari rumah, karena rumah stres pindah ke tempat kerja, atau mungkin sekolah bikin jadi stres. Nah, karena tekanan-tekanan itu, dampaknya bisa positif, bisa juga negatif. Maka itu stres itu tidak harus identik dengan sesuatu yang negatif. Tapi bisa jadi stres itu bisa berdampak positif. Biasanya termotivasi, orang berusaha lebih keras, lebih rajin. Tetapi kadang-kadang ada yang menyebabkan negatif, ya jadi depresi, ya jadi gangguan kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Jadi dan biasanya orang stres itu kadang-kadang nggak ngaku biasanya. Saya kalau ketemu pasien tuh sering saya tanya, Bapak, Ibu stres? Enggak dok, saya enggak stres. Ternyata orang stres itu enggak ada yang ngaku memang. Sama saya pernah survei itu. Dulu kan waktu koas itu setelah lulus sarjana kedokteran kan untuk gelar dokter itu kan harus harus magang dulu atau kuliah lagi kurang lebih selama 2 tahun. Nah, salah satu stase yang saya kunjungi adalah stase untuk pasien gangguan jiwa atau orang jiwa. Saya coba survei kecil-kecilan, nanya aja sama orang gila. Bapak gila apa enggak? Hampir mayoritas orang gila itu menjawab mereka tidak gila. Itu hebatnya orang gila itu. Malah jelas-jelas masuk rumah sakit orang gila gitu. Nah, sama halnya dengan stres. Stres itu juga nggak pada ngaku itu. Bapak stres? Enggak. Yang kadang-kadang stres itu kita sadari. Mungkin stres dalam batin yang dalam kali. Ya, kadang-kadang dia tidak sadar. Tapi stres ini tidak harus bermakna negatif. Bisa juga bermakna positif. Namanya juga arti stres itu adalah tekanan, neken ini. Namanya tekanan bisa positif, bisa negatif. Ya. Nah, ini ada beberapa tipe stres. Mungkin kalau kita gambar ini ada 2 tipe sebenarnya. Ada yang eustress, ada yang namanya distress. Stres normal ya, jadi motivasi. Ya, atau yang tidak normal jadi frustasi. Nah, gitu aja. Eustress jadi prestasi, distress bisa menjadi frustasi. Dampaknya bisa overstress atau understress. Ya, jadi orang understress itu ya tadi nggak ada harapan gitu ya. Tapi kalau yang overstress itu tekanan yang berlebihan sehingga dia mendapatkan tekanan yang luar biasa. Jadi kalau saya bikin gambarnya seperti inilah. Ada yang eustress, ada yang distress. Ini ada yang akut, ada yang kronik. Apa itu akut? Kondisi yang memang mendadak dan ada kondisi yang lama, terus-menerus. Nah, ini gambaran stres. Tapi secara umum, stres itu ada beberapa bagian sebenarnya ya. Jadi tidak hanya ansih akibat mental stres saja, tetapi juga ada physical stress. Ya, tekanan pada fisik, misalnya olahraga yang berlebihan atau kurang olahraga, itu juga dianggap sebagai physical stress. Stress itu artinya kan tekanan. Atau chemical stress, gitu kan. Jadi kalau dia sinya tepat, ya itu bisa berdampak bagus. Tapi kalau jadi masalah, nah itu jadi permasalahan buat tubuh.
Ada juga electromagnetic stress. Jadi sunlight, ya sinar matahari bisa berdampak bagus, tetapi kalau terus-terusan atau sinar radiasi, nah itu bisa berdampak buruk. Nah ini gambaran tentang bagaimana stres itu banyak menimpa kita. Ya, ini faktor-faktor dari luar. Ada physical stress, chemical stress, bahkan ada yang stres gara-gara sakit, ya kan? Jadi banyak faktor yang menyebabkan stres. Nah ini bagaimana tahapan-tahapan stres. Ya, bisa stres itu bermanfaat, bisa tolerable, atau bahkan bisa menjadi toksik, bisa merusak gitu ya. Kalau stresnya itu tolerable masih bisa kita hadapi, no problem. Biasanya organ itu akan recover. Tetapi kalau sudah racun, udah jadi toksik, udah berlebihan, nah dikhawatirkan jadi orang gila. Jadi hati-hati nih orang yang stres ya. Nah, ada beberapa tadi stresor tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi ini diperkuat saja. Ada biological stressor, ada environmental stressor, thinking stressor, behavior stressor, life change stressor, dan sebagainya. Ini beberapa stresor-stresor yang banyak kita dapati. Ya. Nah, ini stres ada kerjaan nih. Yang paling banyak kerjaan yang overload. Ya, di samping di pekerjaan juga ada personal atau gangguan personal. Lebih sedikit nih stres gara-gara nggak ada kerjaan, 6%. Tapi mayoritas stres karena beban kerja yang berlebihan. Ya mudah-mudahan habis materi ini bebannya dikurangi ya. Karena orang pajak nih sibuknya luar biasa ini ya. Oke ya. Nah, itu gambaran stres. Gejalanya apa sih? Atau tanda-tandanya apa sih? Jadi yang pertama, gampang gelisah. Ya, mukanya gelisah mulu. Ini kalau ngelihat orang tuh ketahuan ke orang stres tuh. Gelisah, cemas, tidak nyaman. Ngelihat dia itu hawanya udah nggak enak aja gitu. Ya, bahkan udah tersinggung. Nah, itu ciri-ciri orang stres itu. Dihina, marah-marah. Dikritik, wow, malah lebih kejam lagi ngeritiknya. Nah, ciri-ciri orang yang mudah tersinggung inilah ciri-ciri orang yang stres. Jadi bagi jamaah yang gampang tersinggung, nggak siap-siap ini. Ini gejala awal stres ini. Nanti kalau dibiarkan bisa mendampak kepada schizofren, bisa jadi gila loh. Ya, dimulai dari gampang tersinggung. Maka itu mudah-mudahan orang pajak ini nggak gampang tersinggung. Terus sudah mulai susah tidur. Ini terlepas dari kalau pada wanita menopause, kadang-kadang menopause susah tidur. Tetapi ciri-ciri orang stres juga dimulai dari yang susah tidur. Tidurnya nggak nyenyak, gelisah terus-menerus. Maka itu udah waspada ini. Orang yang susah tidur itu salah satu tanda-tanda dia sudah mulai stres. Sulit konsentrasi. Nafsu makan bisa berkurang, bisa berlebihan tuh. Jadi kalau dia mau makan terus tuh jangan-jangan stres. Atau nggak pernah makan bisa jadi stres. Nah, keluhan-keluhan tambang seperti pusing, sakit perut, sakit mah, keringat berlebihan. Ya, nah itu sebagai tanda-tandanya. Jadi kita bisa melihat nih, saya udah mulai stres atau belum ya. Susah tidur, mudah tersinggung, gangguan konsentrasi, mukanya gelisah, cemas. Ya, maka itu salah satu ciri-ciri orang yang nggak stres itu mukanya selalu tersenyum. Wah, itu bisa terlihat dengan muka tersenyum. Gitu ya. Ini kalau ngelihat Ustadz nih, senyum terus nih, itu muka nggak stres itu. Atau menutupi stres bisa dengan senyum. Ya. Nah, walaupun kita terbiasa tingkat stres yang tinggi, tetap orang itu ada batasannya. Ada orang, ada apa ya, ada kemampuannya, ada batas kritisnya. Maka itu bagaimana kita mereduksi stres itu dengan cara-cara yang baik. Ya. Nah ini stres yang menumpuk bisa menyebabkan gangguan jiwa, baik fisik ataupun psikisnya. Ya ending-endingnya orang gila lah. Jadi ini angka gila juga meningkat nih di masa pandemi ini ya. Tapi ternyata orang gila lebih sehat itu ya. Nggak ada yang kena COVID ya.
Karena dia nggak stres, sudah hilang akal ya. Jadi itu kalau guyonnya orang tuh kalau nggak mau stres tuh kayak orang gila tuh. Udah hilang akalnya ya. Aman dari COVID tuh. Keluar nggak pakai masker, aman-aman aja dia ya. Baik, ini gejala stres. Ini tambahan-tambahan aja, gejala-gejala stres nanti akan ada yang sifatnya short term, ada yang long term. Kalau short term itu kadang-kadang tadi napas cepat gitu ya, itu lagi orang marah kayak kira begitu. Detak jantung berdetak cepat ya. Terus kemudian kalau efek lamanya bisa menyebabkan tensi naik ya. Kemudian gangguan kepala dan sebagainya. Ini salah satu tanda tambahan aja. Tapi yang tadi saya sebutkan itu adalah gejala khawatirnya dia sudah mengalami stres. Ya sedikit saya coba terangkan dulu. Apa sih orang stres tuh secara hormonalnya gimana sih gitu ya? Secara gambaran molekulnya seperti apa sih orang stres itu? Ternyata di dalam otak itu menghasilkan beberapa hormon. Di sini ada namanya CRH, kemudian ACTH, dan ada ACTH, dan endingnya di ginjal nanti, ya adrenal bagian kortek akan menghasilkan satu zat yang namanya kortisol. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang stres, kortisolnya naik. Ya, orang yang tadi ngalamin gangguan gini-gini, tegang, gelisah, cemas, itu setelah dicek kortisolnya naik. Jadi di otak kita itu ada semacam organ yang kecil sekali, namanya hipofisis, dia memproduksi beberapa hormon. Salah satunya hormon yang menuju ginjal, di mana ginjal itu nanti menghasilkan zat yang namanya kortisol. Nah, kortisol ini salah satu indikator orang-orang yang stres. Maka itu penelitian Prof. Soleh tentang sholat tahajud, yang dilihat adalah kadar kortisolnya. Maka itu orang-orang yang stres itu tinggi kortisol. Kortisol tinggi, epinefrin juga tinggi. Terus gimana orang yang tidak stres? Nah, saya akan bahas ini ya. Nah, ini mekanismenya, stres. Nah, stres itu dianggap sebagai zat, mengaktifasi zat di dalam otak yang akan menstimulus peningkatan kadar kortisol. Kortisol tinggi dampaknya apa? Bisa macam-macam. Bisa jadi diabetes, bisa jadi hipertensi. Wah, banyak sekali efeknya. Tapi secara gambaran molekuler bahwa orang yang stres itu diindikatornya salah satu dengan melihat kadar kortisol di dalam darahnya. Nah, ini gambaran molekulnya. Nah, apa itu kortisol dampaknya dan fungsinya? Ini. Kortisol itu meningkatkan tekanan darah, maka itu orang yang stres tensi naik. Kortisol menurunkan imun, maka itu orang yang stres gampang kena penyakit, gampang kena COVID. Kortisol mampu menyebabkan peningkatan kadar gula darah, berpengaruh kepada pankreas, maka itu hati-hati orang yang stres, itu bisa memicu timbulnya diabetes. Orang yang stres bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Orang yang stres bisa menyebabkan gangguan otot. Orang yang stres bisa menyebabkan gangguan glukosa di ataupun metabolisme pada lemak. Salah satu efeknya adalah kortisol ini. Nah, ini disebut juga sebagai hormon stres itu ya. Nah, ini ya bahwa di dalam otak kita itu ada mekanisme yang bikin kita bahagia. Apa? Ada dopamin, endorfin, serotonin, melatonin tuh. Ya, dopamin, serotonin, melatonin ini adalah salah satu komponen kontradiktif dengan kortisol tadi. Maka itu kebahagiaan seorang bisa juga dilihat kadar serotoninnya, kadar melatoninnya, kadar dopaminnya. Tapi dengan hadirnya kortisol ini dihambat nih. Maka itu salah satu tips ya untuk biar kita nggak stres ya reduksi kortisol. Terus apa lagi? Perbanyak zat-zat yang mengcounter kortisol tersebut. Apa salah satunya? Dopamin, serotonin, dan melatonin. Ya, kalau gambar orangnya beda di mulut, naik ke atas, ini ke bawah. Ya, mungkin alisnya agak mencurang dikit. Nah, itu mencurang bahasa apa ya? Jadi biar nekok. Itu salah satu ekspresinya. Nanti ada jurnal. Saya ketika belajar stres ini belajar jurnal cukup banyak nih. Ya. Nah, ini dampak-dampaknya. Nah, ini tolong bisa dipelajari dampak-dampaknya ini.
mulai rontok itu kepala. Nah, jadi kalau udah ngelihat kepala udah mulai botak, jangan-jangan gara-gara stres ini ya. Susah tidur, gampang sariawan, gampang jerawat, timbul masalah di paru-paru, jantung, pankreas, masalah di perut, masalah di otot. Nah ini contoh-contohnya begitu. Nah, dan 6 dari 100 orang itu mengalami gangguan mental. Jadi kalau di sini ada 100 jamaah, itu 6 orangnya stres itu. Atau di sini 1 dari 7 orang akan mengalami masalah kesehatan jiwa di tempat kerja. Ya ini kalau ada 30 gitu ya dibagi 7 berarti ada 4 orang yang stres. Perlu diwaspadai ya. Nah ini pengobatan stres dari sisi kedokteran akan diberikan obat-obat anti stres seperti alprazolam, lorazepam, sertralin. Ini golongan obat narkotika. Ya ini contoh obatnya, kelebihan, kekurangannya. Nah, saya nggak banyak pelajari inilah ya, tapi ini artinya jadi solusi. Tapi namanya narkotika yang ini harus diperhatikan. Takutnya timbul ketergantungan dan ini termasuk kategori bahan haram, takutnya dalam kondisi yang tidak darurat masuk barang haram. Nah, doa-doa kita khawatir tidak dikabulkan. Ini contoh beberapa obatnya. Dalam dunia kedokteran kasihnya obat dan obat. Nah, ini pesan-pesan mengendalikan stres, tapi ini cara konvensional ya. Terus kemudian ini cara-cara orang barat ya mereduksi stres. Tapi Islam punya cara. Nah, ini yang bahasnya agak panjang sebenarnya, tapi tinggal 10 menit lagi. Mudah-mudahan ini bisa cukup. Ini ilmiah ini. Ini penelitian ini. Jadi ada zikir, baca Quran, tahajud, senyum, tidur yang cukup, matikan lampu, olahraga, kurma, makanan sehat, dan tanaman herba. Saya ngobatin orang yang stresnya dengan ini. Apakah ada penelitian? Ada. Ini yang saya tampilkan penelitian ini. Yang pertama zikir dulu. Ya, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan hanya mengingat Allah atau zikrullah, ya, hati kita ini akan menjadi tenang. Tatmainul qulub. Hati itu menjadi tenang. Ada penelitiannya? Ada. Nah, ini penelitiannya. Ini mana diteliti sama apa ya? Orang yang lagi hamil muda. Ya, jadi dites dengan zikir, terus kemudian dilihat kadar stresnya dengan stress score. Nah, ini ada nih. PSS score. Nah, ternyata bahwa stres gitu kan, itu bisa direduksi dengan zikir. Nah, ini kalau kita ngelihat ya. Ya, bisa subhanallah, walhamdulillah, dan sebagainya. Itu contoh-contoh zikir. Jadi dengan mengingat Allah. Ada lagi nggak jurnal? Ada. Ini satu jurnal. Satu penelitian ini diteliti loh. Bukan berarti hanya taklid buta saja, suruh zikir-zikir aja. Tapi penelitiannya luar biasa. Ya. Nah ini juga zikir reduksi stres pada orang yang habis melahirkan. Kalau tadi lagi hamil muda, kalau ini mau melahirkan. Ya, ini zikir juga tuh. Sampai diteliti nih, karena banyak orang yang hamil muda stres, yang habis melahirkan juga kadang stres, yang disebut dengan blues syndrome, baby blues. Nah, itu juga bikin stres tuh. Ternyata juga dicek PSS skornya. Stres apa? Skor stres namanya. Ternyata zikir bikin reduksi stres. Maka itu jamaah di sini banyaklah berzikir dengan mengingat Allah. Bisa dengan zikir kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Atau zikir dengan melihat kebesaran Allah melalui ciptaannya. Intinya adalah seringnya kita mengingat Allah. Rasakanlah Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Allah lupa ini sama Allah. Ya, oke, itu satu. Baca Quran, tadi yang seperti saya sampaikan. Bisa nggak mereduksi stres? Bisa. Ya kan? Di sini kata-kata apa? Syifa.
Ya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Obat ini. Ada nggak judulnya? Ada nih. Ternyata ada efek membaca Quran terhadap stres. Penelitiannya ada, ini diteliti di ICU. Coba orang-orang yang di ICU itu stres, kemudian dilihat tuh ya skor stresnya seperti apa. Dengan dibacakan Quran. Nah, ini ada ya, pasien dengan Quran menerima 30 menit. Nah, yang dibaca Al-Mulk via MP3. Nah, ini ada penelitian-penelitiannya. Nanti jamaah ini bisa baca. Ya. Terus yang dilihat nanti denyut nadinya tuh, heart rate-nya. Ya. Nah, ini hasilnya. Ini saya lihat abstrak-abstraknya. Ya, jadi di Quran Group, Vital Signs South Decrease Trend from minute 0 sampai 30. Nah, ini contoh-contohnya saja jurnalnya. Ada lagi nggak? Ada. Saya nyampainya ini jurnal ini, bukan taklid buta ini. Nah, ini. Bahwa ternyata mendengarkan Quran itu akan kita tidak cemas. Ada penelitiannya, ini luar biasa penelitian. Saya sampai membaca, wah luar biasa, kenapa ini nggak dipakai ya? Kenapa harus pakai obat gitu loh? Kenapa nggak suruh masyarakatnya zikir, baca Quran? Ini kalau seluruh dokter nyuruh begini nih, wah keren ini. Saya tuh pengennya begini nih, semua dokter nyuruh ngaji, suruh zikir. Waduh, karena hampir semua penyakit itu salah satu faktor penyebabnya adalah stres. Maka itu stres itu harus direduksi. 2 baru, zikir, baca Quran. Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini salat tahajud. Ya, ini ada beberapa penelitian salat tahajud, Prof. Soleh yang meneliti ya. Ini yang tidak tahajud naik baru turun. Yang tahajud turun tergantung bangunnya. Apa yang diteliti? Ternyata orang yang tahajud mampu mereduksi kadar kortisol. Kita tahu bahwa kortisol merupakan hormon stres. Ya, jadi dengan tahajud kortisol turun, stres juga turun. Oke, ada penelitiannya? Ada. Nah, ini penelitiannya. Tahajud ternyata mampu mereduksi stres. Diteliti deh. Bahkan juga ada penelitian di Indonesia juga mengurangi tingkat stres santri. Nah, udah santri disuruh tahajud, stresnya berkurang. Jadi ini jurnalnya luar biasa kalau dibaca. Tapi nanti waktunya nggak cukup kalau saya terangkan satu persatu. Terus kemudian apa? Senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Benar nggak mereduksi stres? Ada nih. Ini grin and beer. Jadi senyum lebar dan mencibir. Nah, ternyata itu mampu menurunkan respon stres juga. Jadi hebat nih senyum. Nah, ini juga the effect of smile therapy. Ya, ternyata mampu menurunkan apa? Anxiety, rasa cemas pada orang yang hamil. Ini penelitian orang hamil. Jadi mulai sekarang rajinlah tersenyum. Malah kalau perlu disuruh tuh senyum sehari 20 kali tuh. Ya. Satu itu berarti keempat. Tadi apa? Zikir, baca Quran, tahajud, senyum. Ini penelitian semua ini. Tidur matikan lampu. Nah, ini perintah nih dalam Islam. Ya, kalau tidur matikan lampu-lampu. Hubungannya apa? Hubungannya dengan melatonin, hormon yang dihasilkan ketika lampu dimatikan. Ada penelitiannya? Ada nih. Ya, ternyata sleep quality and mental stress influence salivary melatonin concentration. Jadi efek melatonin. Jadi orang dimatikan lampu, melatonin akan muncul. Orang terang lampunya tidak tuncur tuh melatoninnya. Tidur cukup, matikan lampu. Itu prinsipnya. Maka melatonin keluar. Melatonin ini zat yang bikin tidur kita pules, nyenyak, nyaman. Itulah melatonin. Nah, ini juga ya penelitian juga stres menghambat produksi melatonin. Matikan lampu mampu mereduksi stres.
Jadi tidur cukup, jangan begadang, matikan lampu. Itu yang nomor berapa? Yang nomor 5. Ya. Zikir, baca Quran, tahajud, tersenyum, tidur cukup, matikan lampu. Nomor 6. Olahraga. Nah, olahraga ini juga nggak bikin stres. Jadi kalau orang lagi stres, suruh olahraga aja. Ada penelitiannya? Ada. Termasuk candaan suami ke istri itu juga perbuatan yang tidak sia-sia. Ya, maka itu di masa pandemi angka kehamilan meningkat, gitu ya. Nah ini penelitiannya, ya, bahwa regular exercise itu berhubungan associated terhadap akut stres. Jadi kuncinya apa? Olahraga, supaya nggak stres olahraga. Ada lagi nggak jurnal penelitiannya? Ada. The power of exercise. Ya, mampu apa? Ya, buffering the effect of chronic stress. Jadi chronic stress yang kronis dan telomer length, memperpanjang telomer. Apa itu telomer? Telomer itu adalah enzim yang fungsinya memanjangkan DNA. Ini yang bikin panjang umur. Jadi olahraga itu mereduksi stres dan bikin umur panjang. Jadi ini olahraga. Ulang lagi, zikir, baca Quran, tahajud, senyum, tidur cukup, matikan lampu, kemudian olahraga. Silakan olahraga, tapi jangan olahraga catur ya. Ini olahraga yang berkeringat gitu ya. Oke, kurma, ini penting lagi ini. Kurma itu ada kandungan yang luar biasa, yaitu triptofan. Dan ternyata kurma mampu mereduksi stres juga. Maka itu kenapa disunahkan mengkonsumsi 7 butir kurma setiap pagi. Akan tercegah dari racun dan sihir. Nah ini penelitian juga. Ini orang Indonesia yang meneliti, orang Makassar ini. Terhadap stres pada ibu hamil yang mengalami hipertensi. Ya, ini penelitian juga. Oke, habis kurma, makanan untuk obat stres. Nah, jadi ini nanti kalau mau ngemil-ngemil supaya nggak stres, nih, pisang 1. Jadi sedia pisang di rumah. Bahkan kalau perlu di kantor, kasih pisang semua itu. Biar nggak pada stres. Ya, selain pisang apalagi? Ada beberapa makanan. Ya, alpukat. Terus kemudian apalagi? Walnut. Ya kan, almond. Tapi yang paling utama pisang. Selain itu apa lagi? Coklat. Coklat itu juga bikin nyaman. Alpukat tadi sudah saya sampaikan, bikin nyaman. Ada nggak penelitiannya? Ada. Ini penelitian pertama. Bahwa ternyata pisang memiliki efek anti cemas dan anti depresi. Bahkan meningkatkan memori. Maka itu disebutkan di dalam Al-Quran kan, bahwa di dalam surga terdapat pohon pisang yang bersusun-susun. Begitu luar biasanya manfaat pisang untuk mencegah stres. Ya, ini pisang Ambon. Nah, ini sampai ini pisang Ambon segala tuh. Ternyata mampu mereduksi stres. Ya, bahkan bisa bikin tidurnya agak pules dan mencegah hipertensi. Ya, jadi konsumsi pisang. Hebatnya pisang ya. Oke, terus ada lagi penelitian lagi, coklat. Coklat itu tapi coklat yang benar-benar coklat ya, bukan coklat yang udah ada lemak. Itu benar-benar mereduksi stres. Nah, itu coklat sudah ya. Dah, sekarang tanaman obat nih biar waktunya Afanaki Ane minta 5 menit lagi ya. Walaupun mepet ini waktunya. Ane terangkan dikit-dikit. Ada beberapa tanaman obat yang bisa mereduksi stres. Apa? Nah, ini tanaman-tanamannya. Pala, kelor, putri malu, turi, lampes, secang, kemangi. Ya, misalnya ini kok nggak bisa tidur, stres, rebusin biji pala. Nggak tidur, stres, makan daun kelor. Nggak bisa tidur sama stres, kemangi. Termasuk putri malu kalau doyan itu. Yang ada apa tuh? Durinya ya. Nah ini contoh-contoh tanaman yang bisa mengobati stres. Ada jurnalnya, ada penelitiannya. Ini penelitiannya. Saya sampaikan penelitiannya. Nah
Nah, ini efek anti stres dan sedatif dari biji pala. Nah, biji pala itu mengobati stres. Ini penelitian biji pala plus daun kemangi. Nah, maka itu kenapa lalapan itu yang ada kemanginya jangan dibuang, itu dimakan, itu ngobatin anti stres. Ya. Oke, nah itu gambaran sedikit dan selebihnya nih banyak penelitian-penelitian, tapi karena waktu nih Afan kelewatan nih dari 1:10. Selebihnya kita tanya jawab saja, mudah-mudahan jamaah Salahuddin di sini nggak ada yang stres dan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan bagi yang stres, stresnya ke arah positif saja, jangan ke arah negatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Ana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz yang sudah Iya, terkait dengan bahaya stres dan solusinya Ustadz ya. iya. Ya, luar biasa. Nah, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat ruang Zoom meeting atau di YouTube Salahuddin ya. Ya, Ustadz, ini ada 2 pertanyaan Ustadz. ya. Mohon maaf kalau dari sejarah zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan seterusnya, kenapa belum pernah kita jumpai riwayat atau cerita-cerita tentang orang yang stres? Apakah benar demikian? Mohon pencerahannya. Kemudian, apakah stres berbanding terbalik dengan penghayatan keagamaan, religiusitas seseorang, Ustaz? Iya, tadi yang Ana bilang, stres itu tidak harus ansih ke arah negatif. Stres itu kan artinya tekanan. Ya, di zaman Rasulullah juga ada tekanan-tekanan ketika perang. Waduh, itu tekanan yang luar biasa. Tetapi di counter dengan keimanan. Tekanan, keimanan muncul. Ya, tekanan itu jadi nggak ada apa-apanya. Ya, ketika kalah, masuk lagi keimanan, kesabaran yang muncul. Maka itu konsep ikhlas, syukur, sabar ini luar biasa. Banyak orang nih stres tuh gara-gara nggak ikhlas. Ya, udah kerja begini-begini, kerjanya nggak ikhlas karena ingin jabatan, udah stres itu orangnya. Atau kadang-kadang nggak bersyukur. Ya, minta udah gajinya udah nikmat-nikmat, mau berlebih, harus korupsi ya jadi nggak nyaman itu. Dan sekali lagi ketika kita dicimpa suatu ujian, ya harus bersabar. Jadi stres itu tadi ya tidak harus berdampak negatif. Tidak harus berdampak negatif. Tapi zaman-zaman sahabat luar biasa. Maka itu kuncinya apa itu? Kuncinya adalah Islam ini bisa memberikan solusi. Bagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu nggak ada yang stres gitu ya, stres dalam arti negatif gitu ya, karena counter keimanan yang luar biasa. Maka itu generasi yang terbaik adalah generasi sahabat ya, generasi yang luar biasa itu. Tekanannya banyak loh, Rasulullah itu apa enggak harusnya stres tuh, dilempar kotoran, dicaci maki, tapi keimanan yang muncul, stres itu jadi tidak ada apa-apanya. Karena ada sesuatu yang lebih besar, akhirat. Jadi dunia ngapain distresin? Ini kecil nih di dunia ini. Ada satu kehidupan yang hakiki yang kita tidak akan pernah mati selama-lamanya, yaitu di akhirat. Itu konsepnya sebenarnya. Konsepnya stres mah ada, cuman bisa di counter. Sama dengan teman-teman di sini di Masjid Salahuddin, saya yakin pekerjaan itu bikin stres, tapi stres itu dianggap sebagai sesuatu yang positif. Tadi saya bilang, stres itu ada yang positif, ada yang negatif. Ketika stresor itu muncul, jadikan itu suatu energi positif kita. Semangat kita menjadi muncul lagi. Dan niatkan setiap langkah kita ini karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat karena Allah. Bentuk konkretnya gimana dong? Iya, konkretnya mulailah setiap pekerjaan itu dengan bismillah. Berarti kita ingat Allah. Akhirnya dengan alhamdulillah. Jadi setiap mau kerja ingat Allah. Akhir kerja ingat Allah. Itu bentuk bahwa kita itu salah satunya adalah bentuk kita itu karena Allah. Ya. Jadi begitu. Stres itu banyak itu. Cuman masalahnya bisa di-counter dengan keimanan. Gitu ya. Terus stres berbanding terbalik dengan penghayatan keagamaan. Ya, bukan berbanding terbalik. Bisa terbalik, bisa positif, bisa tidak terbalik.
Stres itu memotivasi untuk orang belajar agama. Misalnya tawaf, sa'i, itu kan butuh stresor untuk dia bisa bergerak. Ya kan? Orang bisa sholat malam itu kan butuh kemampuan atau butuh semangat spirit. Itu stresor juga. Tetapi bagaimana stres itu dijadikan bernilai positif. Tadi saya bilang, ada eustress, ada namanya distress. Yang bahaya adalah yang distress. Gitu ya. Baik, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi Ustaz? Ya. Izin bertanya dok, kalau saat mengingat mati, bagaimana nanti rasanya dikubur membuat badan rasanya lemas? Semuanya kebas dan takut sampai hampir menggigil. Apakah normal atau wajar Ustaz? Dan bagaimana harus menghadapinya ya dok? Supaya bisa lebih merindukan mati, bukan takut mati. Dan kalau sedang banyak masalah, saya melampiaskannya dengan makan dan ngemil. Bagaimana meminimalkannya Ustaz ya? Silakan Ustaz. Supaya makan badannya nggak melar ya. Iya, jadi begini. Jadi begini. Mengingat mati itu malah bagus. Stres dengan mengingat akhirat itu sangat bagus. Karena yang muncul adalah ketenangan dan mempersiapkan diri untuk bekal. Malah saya merekomendasikan kepada saya itu, Ibu boleh stres, tapi stres mikirin dosa, gitu. Bukan stres mikirin penyakit, stres mikirin hanya semata-mata uang saja. Dosa pun Ibu lebih baik pikirkan itu dosa. Banyak pasien-pasien saya juga stres. Ya, saya bilang rugi nih stres mikirin penyakit, mendingan mikirin dosa gitu loh. Ada manfaatnya. Salah satu ini bentuk bahwa stres yang berdampak positif adalah stres ketika kita memikirkan akhirat. Kalau kita sudah mikirin mati, maka kita bekal untuk akhirat. Ketika ada bekal, maka ibadah-ibadah kita lakukan. Tadi ingat bagaimana mereduksi stres? Zikir mereduksi stres. Baca Quran mereduksi stres. Tahajud mereduksi stres. Selalu tersenyum mereduksi stres. Olahraga mereduksi stres. Tidur yang cukup, matikan lampu mereduksi stres. Kurma mereduksi stres. Pisang mereduksi stres. Coklat mereduksi stres. Dan ditambah dengan tanaman-tanaman obat seperti kemangi, biji pala, itu mampu mereduksi stres. Ngemil boleh ngemil, tapi ngemil yang tadi aja buah-buah yang tidak bikin stres. Banyakin pisang. Ya, mudah-mudahan nggak stres. Maka itu monyet kan makan pisang nggak ada yang stres itu monyet. Nah itu karena dia mengandung tinggi triptopan yang merupakan bahan dasar untuk membentuk serotonin. Jadi ada beberapa hormon stres, hormon kebahagiaan. Endorfin, senyum itu mengaktifkan endorfin. Tahajud tadi mereduksi kortisol. Kortisol adalah hormon stres, gitu kan? Serotonin ditingkatkan dengan kurma, dengan pisang. Itu pisang juga mengandung serotonin. Gitu ya. Jadi hormon-hormon yang baik misalnya serotonin, endorfin, melatonin, oksitosin itu ditingkatkan. Hormon-hormon yang jelek, kortisol, epinefrin, nah itu tolong direduksi karena berlebihan akan berdampak buruk. Jadi kalau bisa ngemilnya aja pilihannya Bu. Ya kalau nggak pengen gemuk ngemilin kuaci itu saya yakin nggak gemuk. Ya tapi kalau ngemilnya daging ya jeroan, nah itu bikin gemuk. Ya. Kuaci deh Bu di samping gitu ya. Gitu ya dong. Mudah-mudahan nggak melar nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan nggak melar. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ini Ustadz, apakah bisa stres dihilangkan dengan nangis? Oh ini terakhir ini ada nih. Nangis enggak sih Ustadz? Saya takut berlebihan. Terima kasih Ustadz. Nangis itu suatu hal yang wajar orang manusia. Ya, nangis karena dosa itu lebih bermakna daripada nangis karena kehilangan harta. Jadi tadi saya bilang, ekspresi silakan. Mau nangis, mau senyum, tapi bukti keikhlasan kita ditandai dengan salah satunya senyum. Ketika kendaraan kita hilang, senyum. Ketika ada
keluarga kita yang meninggal, ya ada senyum saja. Itu bentuk keikhlasan. Salah satu bentuk keikhlasan seperti itu. Walaupun nangis dibolehkan dalam Islam. Tapi saran saya nangis yang paling bagus itu adalah nangis ketika kita mengingat dosa kita. Ya, nangis karena Allah itu jauh lebih bagus. Ya, jangan nangis karena harta, nangis karena jabatan. Aduh, itu nggak ada apa-apanya itu ya. Itu yang bikin stres. Jadi tadi nangis karena akhirat, ya kita stres ke akhirat, itu merupakan golongan eustress atau stres positif. Gitu ya. Boleh, tetapi jangan berlebihan, jangan gerung-gerung, jangan macam-macam. Boleh nangis gitu, tapi jangan nangis yang berlebihan. Kalau berlebihan malah itu bentuk tidak syukur, tidak ikhlas. Nangis itu adalah sifat manusiawi, ya. Cuman jangan berlebihan. Gitu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Sejak kecil terbiasa tidur dengan lampu menyala. Ya, tadi dibiasakan. Dulu istri saya, anak saya itu juga lampunya menyala, ganti dengan lampu yang kecil. Kecil dulu. Ya, kecilnya tidak terlalu terang, agar redup dikit. Saya redupin lagi sampai lampu terkecil yang watt berapa watt itu tuh. Ya, saya biasakan ada hubungannya matikan lampu dengan produksi melatonin. Nah, melatonin terproduksi, kebahagiaan akan muncul, tidur menjadi nyaman. Plus dibiasakan saja, dibiasakan. Ya, dibiasakan, ya, dilatih tapi ya jangan dipaksakan nanti dia stres. Terus apakah otak bisa membedakan distress dan eustress sehingga kalau eustress tidak ada efek negatif atau tidak menghasilkan hormon kortisol? Tadi tubuh itu tetap ada efek ketika ada stresor tadi saya bilang. Stresor apapun akan ada efek. Tapi kalau stresornya berlebihan, kontinu, dan kita tidak mengalihkannya atau membelokkan ke arah yang baik, dampaknya jadi buruk. Ya, stresor itu banyak. Contoh begini. Rasulullah itu ketika dakwah, aduh luar biasa itu. Itu kalau kita yang dakwah mungkin ngomel-ngomel itu. Dilempari kotoran hewan, ya kan, dihina, dicaci maki, direndahkan. Tapi Rasul itu tidak membalas itu semuanya. Itu luar biasa itu, stres yang dahsyat. Tetapi dia bisa mengalihkannya dengan keimanannya. Jadi nggak perlu dibedakan eustress dan distress. Stresor apapun masuk ke dalam tubuh kita, tinggal sikap kita. Dihina orang, alhamdulillah saya dihina. Berarti ini menjadi introspeksi saya. Jangan balas menghina. Ya, dihukum, dizolimi, ya sudah. Nggak usah dibalas, dizolimi. Dendam-dendam dihilangkan. Itu salah satunya. Karena kalau kita balas lagi, nah itulah stres yang malah akan berdampak kepada keburukan. Tapi tolong, kalau agama kita dihina, ya jangan diam gitu ya. Agama dihina, diam doang. Aduh, nah ini yang sering terjadi ini ya. Kalau diri kita dihina, no problem. Tapi kalau agama dihina, agama diinjak-injak, agama dirusak, Allahu Akbar. Terus kita diam juga, itu di mana keimanan kita juga. Ya, mudah-mudahan ya kita nih boleh marah juga nih, tapi marah ketika agama kita dihina. Rasulullah kalau agamanya dihina sangat marah. Ya, tapi kalau dirinya dihina udahlah nggak apa-apalah. Tapi jangan sampai agama kita ini dihina. Ya, jadi nggak usah dibedakan itu eustress dan distress, tapi bagaimana respon kita. Ya, stres selalu ada. Nah, stres yang dalam intensitas yang cukup atau berlebihan, tapi kita mampu menghadapinya, nah itu disebut dengan eustress. Tapi kalau stresor yang ada, tapi kita tidak mampu menghadapinya, itu yang disebut dengan distress. Nah, jadi respon kitanya. Nggak usah beda-bedain ini. Tapi itu pembagiannya untuk memudahkan kita. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Ini dari cukup kali akhi ya. Oh, ada lagi. Dari YouTube, Ustaz. Ya, silakan. Izin bertanya, kalau tidur siang, apakah itu termasuk untuk mengurangi stres dan waktu tidur siang yang baik bagaimana, Ustaz? Iya, dalam Islam ada qailullah ya. Jadi tidur, ada yang beberapa riwayat sebelum sholat zuhur, ada beberapa riwayat setelah sholat Jumat, berarti zuhur. Silakan. Yang penting jangan tidur. Jadi waktu qailullah itu adalah setelah duha dan sebelum asar.
Dan itu punya nggak lama-lama gitu loh, jangan kebanyakan gitu ya, secukupnya saja. Islam mengajarkan tidur siang. Islam mengajarkan tidur siang. Tapi ada beberapa riwayat tadi, ada yang sebelum zuhur, ada yang setelah zuhur. Batokannya adalah waktu duha sampai waktu asar. Kira-kira begitu. Gitu ya. Apakah ini mereduksi stres? Boleh jadi ya. Tapi tolong ini jangan dijadikan sebagai ujah ya. Wah, kata dokter Agus ini harus tidur siang, nanti masuk kantor tidur siang semuanya. Tidurnya sedikit aja, paling seperempat jam, setengah jam gitu ya. Habis sholat itu sekedar hanya meluruskan punggung kita gitu ya. Kemudian lelap sebentar. Itu silakan, itu jauh lebih bagus. Karena ternyata tidur yang ini akan menyebabkan otak kita jadi cooling down bahasa gampangnya. Atau bahasa itunya apa ya? Sinkronisasi. Makanya orang yang tidak tidur itu bisa disinkronisasi, nggak bisa sinkron. Bayangin aja tuh kalau handphone nggak sinkron, wah kacau balau gitu ya. Maka itu orang yang tidak tidur berhari-hari beresiko menyebabkan timbulnya stres secara molekul gitu ya. Jadi harus waspada. Maka itu disuruh juga kita untuk tidur. Wallahu alam. Kira-kira begitu, Akhi. Jazakumullah khairan, Ustaz sudah Itu menjawab. dari tadi ada minta slide-slide semua, nah saya kasih ke antum nanti. Siapa? Ya, silakan di-share. Nah, baik, jazakumullah khairan, Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari jamaah, dan mohon maaf jamaah yang sudah bertanya tapi belum bisa dijawab. Insya Allah pada lain kesempatan, insya Allah. Baik, karena itu selanjutnya adalah doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Agus Rahmat. Fadhil, Ustaz. Oke ya, kita berdoa ya. Agak panjang dikit, mudah-mudahan biar nggak stres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwal indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.